Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami dari Bimbel Marketing yang ada di Jombang, sebuah bimbel yang mendampingi para siswa memperdalam dasar-dasar UFA. Baik kawan-kawan, kali ini kami akan melanjutkan materi tentang adjective clause. Di video pertama sudah kami jelaskan tentang kaitannya dengan materi di video ini. Silahkan nanti Anda simak. Nah, kawan-kawan, proses pembentukan adjective clause ada hal-hal yang pertama dulu Anda lakukan. Yang langkah pertama adalah Anda pahami terlebih dahulu yang namanya pronoun. Pronoun atau kata ganti sudah kita kenal sejak kita belajar di SD atau di SMP ya. Nah, pronoun itu adalah yang demikian. Kawan-kawan, yang namanya pronoun adalah yang saya kasih tanda ini. Ini namanya adalah pronoun. Pronoun sebagai S yaitu subjek, sebagai objek atau sebagai possessive adjective. Sebelum Anda kenal pronoun, Anda kenal dulu yang namanya proper noun. Proper noun itu nama diri. Seperti nama kita. Ya. Kalau di contoh ini ada Andi, ada Susi, ada Buk, dan sebagainya. Ini namanya adalah proper noun. Kalau Anda tidak mau menyebut namanya Andi, sebutlah pronounnya Andi. Tinggal kita lihat Andi sebagai apa dulu? Sebagai subjek atau objek atau possessive adjective. Kalau sebagai subjek adalah he, kalau sebagai objek adalah him, kalau sebagai kepemilikan atau possessive adjective adalah his. Di sini nanti ada bendanya ya. Di sini ditambah benda. Ini sekilas tentang pronoun. Kawan-kawan, di sini juga perlu kami jelaskan terkait dengan they. Kawan-kawan, yang namanya they itu bisa untuk orang jamak atau benda jamak. Jadi they itu fungsinya adalah bisa untuk orang, untuk benda, tetapi syaratnya harus jamak. Oke, berikutnya kawan-kawan, sebelum kita melakukan proses pembentukan adjective clause, selain Anda harus kenal pronoun, Anda harus kenal juga yang namanya relative pronoun. Nah, di sini ada istilah baru. Selain tadi ada istilah pronoun, ini istilah yang pertama kita kenali ya. Yang kedua adalah ada istilah relative pronoun yang saya singkat RP. Apa yang dimaksud sebagai relative pronoun? Kita terjemahkan. Relative pronoun kita pahami dulu dari sini. Ini kan adalah kata ganti. Sebagaimana ini. Nah, relatif itu artinya adalah penghubung, ya, penghubung. Berarti relative pronoun itu adalah kata ganti penghubung. Apa sajakah yang disebut sebagai relative pronoun itu? Kita lihat, relative pronoun itu adalah seperti ini. Ini kawan-kawan bukan question word, bukan kata tanya. Bukankah yang dimaksud whom ini bukankah kata tanya, Pak? Betul, pertama kali kita kenal who, whom, which, dan sebagainya ini adalah question word dengan syarat di belakangnya ada tanda tanya. Itu namanya question word. Ya, ini namanya question word kalau ada tanda tanya seperti ini. Tetapi nanti kalau tidak ada tanda tanya seperti ini namanya adalah relative pronoun, yaitu kata ganti penghubung. Semua relative pronoun ini kawan-kawan nanti kita terjemahkan yang. Nah, itu ya. Nah, sekilas who itu fungsinya apa? Relative pronoun ini kata ganti penghubung, menggantikan. Jadi who itu membacanya begini. Who menggantikan kata ganti orang sebagai subjek. Kalau whom menggantikan kata ganti orang sebagai objek dan sebagainya ini ke bawah. Itu kawan-kawan ya. Oke, berikutnya kawan-kawan, untuk mempelajari adjective clause, Anda pahami terlebih dahulu fungsi relative pronoun
yaitu who. Kita belajar untuk slide ini, video ini, kita mengkhususkan diri belajar tentang who. Who itu apa? Yaitu menggantikan proper noun atau pronoun orang. Syaratnya adalah orang. Who mengganti orang berarti ya, sebagai subjek. Saya kembalikan lagi biar kawan-kawan tidak lupa. Nah ini yang tadi. Jadi who itu menggantikan proper noun. Nah berarti menggantikan ini. Atau menggantikan pronoun, berarti menggantikan ini. Yang sebagai subjek, berarti khusus untuk yang subjek ini saja. Tetapi syaratnya harus orang. Berarti kawan-kawan, ini bukan. Juga demikian, yang ini bukan. Yang saya tulis warna pink, nah itu ya, itu adalah benda. Tidak diganti who. Yang diganti who adalah yang warna-warna merah ini. Nah ini yang warna merah, ini semuanya nanti diganti dengan who. Gitu kawan-kawan maksudnya ya. Oke, sekarang cara membentuk adjective clause. Kawan-kawan, sebagaimana sudah saya ceritakan di video yang pertama, yang namanya adjective clause itu adalah anak kalimat yang bertugas sebagai penjelas. Ya, nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah begini, bahwa yang namanya adjective clause, kawan-kawan, itu lahir dari rahimnya dua kalimat tunggal. Nah, gitu ya. Jadi adjective clause itu lahir dari dua kalimat tunggal. Oke. Nah, dua kalimat tunggal ini kalau mau kita gabung, maka memerlukan yang namanya relative pronoun who. Cara membentuknya bagaimana? Cara membentuknya, kawan-kawan, ada langkah-langkahnya. Perhatikan, ini penting sekali ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, fokuslah di kalimat kedua. Berarti Anda diminta untuk fokus di kalimat yang ini, yang kedua ini. Ya, di kalimat yang kedua ini. Fokuslah di kalimat yang kedua. Oke, kalau Anda sudah fokus di kalimat kedua, cari proper noun atau pronoun. Berarti ini namanya adalah proper noun atau pronoun. Pembuat soal nanti bisa menulisnya pakai proper noun, bisa pakai pronoun. Itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua, langkah kedua, kawan-kawan, gantilah pronoun atau proper noun ini dengan who. Berarti kita disuruh mengganti yang namanya the woman atau she itu dengan kata who. Berarti ini harus diganti who. Oke, harus diganti who. Oke, sudah kita ganti who. Cara menggabungkannya bagaimana? Nah, berarti Anda harus memahami langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah letakkanlah who ini di belakang kata yang digantikan oleh proper noun yang ada di kalimat pertama. Nah, the woman itu kan diganti oleh she, atau ditulis ulang lagi persis seperti ini. Maka karena who ini kan mengganti the woman atau she, maka letakkanlah who di belakang kata yang diganti oleh she, yaitu di belakangnya the woman. Berarti maka langkahnya adalah seperti ini. Anda tulis dulu seperti ini, the woman. Nah ini ya. Oke, letakkanlah who di belakang kata yang digantikan oleh proper noun atau pronoun. Maka letaknya who ada di belakangnya the woman ini. Nah, setelah itu Anda tulis kalimat kedua sampai selesai, sampai warna kuning ini, kawan-kawan. Oke. Langkah berikutnya adalah kalimat pertama ini tadi kan belum selesai. Ya kan? Ini kan belum ditulis. Is my boss. Is my boss itu sampai lanjutkan di belakangnya warna kuning. Ya.
Kenapa Pak the woman sama is my boss kok terpisah? Ya karena warna kuning ini letaknya harus di belakang the woman. Karena who yang mengganti si itu mengganti the woman, maka who letaknya harus di belakangnya the woman. Begitu kawan-kawan cara membuat adjective clause. Yang dimaksud sebagai adjective clause itu kawan-kawan adalah yang warna kuning ini. Nah, yang saya kasih kurung berawal ini namanya adalah adjective clause. Ya, adjective clause sebagaimana di video yang pertama adalah bertindak sebagai anak kalimat. Oke, berarti sebagai penjelas saja. Berarti inti kalimat atau induk kalimatnya yang mana Pak? Induk kalimatnya adalah the woman, Anda tambahi yang warna putih ini. Nah, gitu ya. Yang warna putih ini namanya adalah induk, yang warna kuning ini adalah yang namanya anak. Jadi kalimat ini merupakan kalimat majemuk. Ya, jadi majemuk itu terdiri dari induk dan terdiri dari anak. Itu kawan-kawan cara membuat adjective clause. Kita simak contoh yang berikutnya lagi. Sekali lagi adjective clause itu lahir dari dua kalimat tunggal. Kalau begitu langkah yang ini bisa Anda pakai lagi, yaitu si ini Anda ganti sebagai who. Who letaknya di mana? Ya, lihat saja. Si tadi mengganti kata apa di kalimat pertama? Si mengganti the woman. Berarti who harus ditaruh di belakangnya the woman sini. Who kan ada di kalimat kedua dan mempunyai rombongan kata-kata ini. Maka sampai selesaikan. Maka who has many workers. Kalimat pembentukannya hanya seperti itu saja. Ya, jadi sekali lagi Anda harus tahu satu, si harus diganti apa? Harus diganti who. Kalau sudah, who letaknya di mana? Yaitu sampai tanya si, hey si, kamu mengganti siapa? Oh, saya mengganti the woman. Maka who letaknya harus di belakang the woman. Sebagaimana yang ini ya, yang kalau contoh yang pertama ini kawan-kawan ya. Contoh yang pertama ini, si mengganti the woman. Maka kalau si sudah diganti who letaknya harus di belakangnya the woman, maka menjadi seperti ini. Gitu kawan-kawan ya. Maka kalimat ini tadi kalau kita tulis menggunakan ketikan menjadi seperti ini saja. Nah, I met the woman who has many workers. Sekali lagi, ini adalah adjective clause yang bertindak sebagai anak kalimat yang berfungsi memperjelas kata benda yang ada di sebelahnya sini. Berarti warna kuning adalah memperjelas the woman. Gitu ya. Oke. Yang warna putih ini namanya adalah induk kalimat. Kalau begitu, induk kalimat dan anak kalimat ini namanya adalah kalimat majemuk. Begitu kawan-kawan, itu proses pembentukannya. Tetapi tetap di sini saya beri yang namanya cara jitunya. Untuk mengerjakan soal ABCD. Nah, seperti itu pilihan jawabannya ya. Nah, silakan disimak untuk cara jitunya kawan-kawan. Cara jitunya begini. Anda perhatikan yang saya lingkari warna ini. Nah, gitu ya. Oke, lingkari warna putih. Anda lihat semuanya ke kalimat ini. Ke kalimat ini. Kawan-kawan, coba seandainya ini adalah titik-titik, ya, Anda cukup lihat ini, the woman itu kan orang. Setelah who atau setelah titik-titik ini Anda lihat, ini apa? Ini kan predikat. Berarti kalau demikian,
setelah orang, nah ini setelah orang titik terus ada predikat seperti ini. Anda harus kenal terlebih dahulu yang namanya predikat. Predikat itu kawan-kawan bisa berupa model, yaitu will, can, may. Setelah titik kok ada will, can, may, itu berarti predikat, atau berupa to be predikatnya, atau berupa verb. Maka jawabannya pasti menggunakan who atau that. Berarti jawabannya pasti seperti ini. Demikian juga yang ini kan orang. Nah, ini orang. Titik seandainya nanti Anda ditanyain ini isinya apa, Anda lihat setelah titik isinya apa ini? Ini predikat berupa verb. Berarti isinya apa di sini? Isinya ya pasti who. Nah, itu ya. Ini cara mengerjakan soal kalau nanti ketemu soal ABCD. Tinggal dilihat sebelah kirinya titik kok orang, sebelah kanannya titik kok predikat, maka jawabannya adalah who. Oke, kita lanjut untuk ke slide berikutnya kawan-kawan. Tetapi sebelum lanjut, oke kawan-kawan, mohon bantuannya untuk subscribe bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng yang ada di situ biar nanti kalau ada uploadan dari kami, kawan-kawan langsung mendapatkan informasi. Nah, kawan-kawan, kita berlatih. Ada soal seperti ini. Kalau nanti soal ini digabung menjadi adjective clause ya, maka sadarilah fokus Anda langsung di sini. They ini adalah sebagai subjek dan they ini mengacu ke siapa? They mengacu ke orang, the man. Maka harus diganti who. Maka menggabungkannya bagaimana? Menggabungkannya ya mudah. The man Anda tulis, habis itu Anda ikuti kata-kata ini. Who are in this room, Anda taruh di belakangnya the man. Habis itu Anda lanjutkan karena ini belum selesai. Nah, kalimat ini kan tadi kepotong di sini saja. Habis itu dimasukin oleh who di sini. Nah, kan gitu. Setelah itu selesai, Anda lanjutkan kalimat ini. Jadinya seperti ini. Warna putih ini namanya adalah AC yang bertindak sebagai anak. Kalimat yang warna kuning ini adalah bertindak sebagai induk atau inti. Kalau boleh dibuang, yang boleh dibuang adalah AC. Karena AC itu hanyalah sebagai penjelas. Kalau saya umpamakan, mohon maaf kawan-kawan, antara ya pipi sama bedak, yang boleh dibuang mana? Yang boleh dibuang kan bedaknya. Bedak itu kan penjelas, biar lebih cantik. Nah gitu. Tetapi apakah selalu harus ada bedak? Tidak kan? Bedaknya boleh dihilangkan atau pipinya yang harus dihilangkan. Nah begitu ya. Jadi induk itu adalah benda yang dijelaskan. Oke kawan-kawan, berikutnya bila digabung kawan-kawan, soal seperti ini kalau digabung ya menjadi seperti ini tadi. Itu kalau digabung. Tetapi kalau muncul soal ABCD-an nanti seperti apa Pak? Ya langsung saja ingat trik cepatnya tadi. Sebelah kirinya titik adalah orang, sebelah kanannya titik adalah predikat berupa to be. Maka jawabannya apalagi kalau bukan who yang ada di sini. Maka jawaban soal ini, the men who are in this room are angry. Anda lihat persis dengan yang di sini. Begitu kawan-kawan, semoga materi ini membantu. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe terhadap channel kami biar nanti Anda mendapatkan materi-materi video berikutnya. Yang akan kami jelaskan untuk video berikutnya adalah bercerita tentang whom. Oke, silahkan nantikan video yang ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.